وجائز في أكيد من أراد بغير نقص كالخفيف المرض إسمتهم كسائر الملائكة وهبة وفضل الملائكة والمستحيل. Bismillahirrahmanirrahim. Beres tentang masalah kemarin yaitu ismatuhum kasairil malaikah, itu tentang dalil kalau para rasul itu ismah hukumnya. Ismah artinya manusia-manusia yang terjaga daripada hal-hal yang berbau-bau dosa, walaupun kecil ataupun besar apalagi. Jadi Rasulullah termasuk Rasul kita dan semua para Rasulullah itu tidak sama sekali berbuat dosa. Ya, adapun kalau Nabi ada merasa dosa kemudian mereka beristighfar kepada Allah, saya yakin itu adalah ketawaduan dan itu merupakan ajaran buat kita. Kalau saja seorang Rasul yang begitu tinggi martabat dan derajatnya masih ada rasa memiliki dosa kepada Allah, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Bahkan Nabi kita sendiri aja menurut riwayat 70 sehari, ada yang mengatakan 100 membaca istighfar dalam sehari. Rasul kita baca istighfar 100 kali satu hari. Kita berapa kali? Ini hari kita udah istighfar belum? Nah, istighfar belum nih hari? Baca istighfar dah sebelum waktu 24 jam. Ya, Rasulullah itu satu hari istighfar nggak putus 100 kali. Yang tasbih di rumah dah. Itu ketawaduan seorang rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga tentang martabat derajat manusia yang paling tinggi di hadapan Allah, yaitu Rasul kita secara mutlak, tidak ada yang kita tandingan. Walam yadnuhu, mereka tidak ada yang mendekati tingginya derajat Rasulullah. Artinya Rasul itu paling tinggi dari semuanya. Tidak ada satupun orang yang bisa mendekati ketinggian dan martabat derajat daripada Nabi kita. Dan itu wajib kita yakini. Ini wajib kita yakini. Bahkan kemarin masalah ulul azmi pun kita wajib untuk dihafal martabat tuntutannya itu. Ya, siapa kemarin? Nabi kita yang pertama. Setelah Nabi kita siapa? Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian terakhir Nabi Nuh. Ini termasuk daripada salah satu titik wajib iman kita, nggak boleh kosong di hati. Ya, wajib mengetahui ulul azmi tersebut. Dan yang paling tinggi Nabi kita Muhammad SAW. Ini hukumnya wajib, nggak boleh. Mungkin ini salah satu kita yang perlu kita sadari. Artinya masih banyak titik-titik iman kita yang masih kosong, yang kita nggak tahu, kemungkinan kita nggak ngerti, kita nggak tahu, sehingga kita entah lalai, entah masa bodoh dengan masalah itu. Padahal itu hukumnya wajib untuk meyakinkan, keyakinan kita wajib di situ. Jadi ada yang wajib kita yakini, ada yang nggak usah diwajibin. Ya, nah yang wajib ini yang penting masalahnya itu. Ya, kadang-kadang ini yang menjadi PR kita, PR dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepakat daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah mana yang wajib kita imani, mana yang enggak usah. Gitu. Yang wajib diimani. Dan martabat-martabatnya itu juga berbeda-beda kemalnya malaikat semua manusia. Nah, lanjut beres kemarin tentang wajib udah. Kemudian tentang yang jais udah. Wajib, ujub, idam, bako, mungkin yang fotokopian yang merah itu ya. Jadi ini masih ada kaitannya tentang fotokopian itu. Ya paling kan nanti di pulang kita lihat lagi dah, kita lihat lagi. Nah, termasuk daripada yang wajib kita kenal atau wajib kita imani, ada yang namanya sifat mustahil, baik bagi Allah ataupun bagi Rasulullah.
bagi para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana keterangannya? Wal musta'ilu lidukuli wajibin faqad khamsina bi hukmin wajibin. Wal musta'ilu arane sifat mustahil didukuli wajibin iku lalawanane sakabe sifat kang wajib. Fafad maka ngapal sira bi khamsina maring 50 akidah bi hukmin wajibin kalawan hukum kang wajib. Nah, jadi masih ada lantaran wajib selain wajib yang kita harus imani, wujud idam bako juga jaisnya. Kemudian wal mustahil, kembali lagi biar pada ingat apa yang namanya wajib, apa yang namanya jais, apa yang namanya mustahil. Harus tahu wajib itu banyak, bukan wajib menurut fikih aja, ada wajib menurut tauhid juga, pasti berbeda. Kalau wajib fikih makan cirinya wajib itu yang mengerjakan pahala ditinggalkan berdosa, itu wajib fikih. Kalau wajib akli atau wajib indah tauhid itu ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Apa artinya? Sesuatu hal yang nggak masuk akal ketiadaannya. Ini kalau nggak ada, nggak masuk akal, berarti harus ada. Ya ini contoh, ini barang nggak mungkin nggak ada, berarti harus ada. Itu namanya wajib. Jadi wajib itu sesuatu perkara yang nggak masuk akal, kalau nggak ada berarti harus ada. Mana itu sifat yang 20 yang kemarin yang wajib, wujud idam bako. Wujud itu harus ada bagi Allah, bagi Tuhan semesta alam. Kalau wujud itu nggak ada, nggak masuk akal. Kenapa? Buktinya alam ada, berarti ada yang buat. Siapa yang buat? Yang jelas yang buat itu qadiron, muridan, aliman, hayan. Nggak mungkin kalau umpama yang buat itu mati. Ada orang mati menciptakan sesuatu. Logikanya kan begitu aja. Ada orang mati berbuat sesuatu, mandi aja pakai dimandiin, mau ke kuburan aja pakai digotongin, ya. Mau dikapanin juga dikapanin, nggak ngapan sendiri. Repot kalau pada mayat ngapan sendiri. Nah, berarti jelas harus hayat. Allah itu hidup. Alimun, Allah itu harus alim, wajib adanya. Kalau nggak alim, nggak mungkin tercipta alam. Nggak mungkin ada yang namanya bodoh itu berbuat sesuatu. Saya pengen tanya coba, logikanya aja. Ada nggak orang bodoh nggak ngerti mobil terus bikin mobil? Ayo logikanya dah. Berarti yang bikin mobil berarti orang yang alim tentang mobil. Nggak mungkin orang yang bodoh itu berbuat sesuatu tentang yang dia bodohin, nggak mungkin. Logikanya kan begitu. Berarti yang membuat alam itu harus alim. Allah wajib alim berarti. Kalau nggak ada, nggak masuk akal. Masa ya Allah bodoh? Kalau Allah bodoh mana mungkin alam tercipta? Sama halnya logikanya, nggak mungkin tuh mobil dibuat sama orang bodoh. Ayo coba, ada orang bodoh bikin mobil? Nggak ada. Tentunya orang yang cerdas, orang alim, ngerti tentang permobilan. Gitu aja logikanya. Nah, sekarang itu yang wajib. Apa sekarang arti daripada yang jais yang kemarin jais? Jais itu ma yatasarrafu fil aqli adamuhu wa wujuduhu. Sesuatu perkara yang masuk akal ada dan tiadanya. Contoh, Allah pencipta dan Allah pentiada. Allah yang menciptakan dan Allah yang mentiadakan. Antara penciptaan dan pentiadaan itu hukumnya jais bagi Allah. Artinya begini, alam itu perkara yang jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau diciptakan ataupun tidak bagi Allah, sifat menciptakan alam ataupun tidak menciptakan alam bagi Allah sah-sah saja. Kenapa Allah sah-sah saja tentang menciptakan alam? Seperti Allah membuat manusia. Jangan gengsi kita dibikin manusia sombong, berarti Allah butuh sama kita. Enggak. Biasanya kan begini, setiap yang diciptakan oleh makhluk itu biasanya dia punya kepentingan. Ayo dah. Apapun yang kita perbuat biasanya kita punya kepentingan pribadi atau kepentingan orang yang kita cintai atau kepentingan orang-orang yang kita dekati.
Rata-rata semua begitu. Apapun yang kita ciptakan biasanya itu ada unsur kepentingan, dorongan kepentingan. Bagi Allah penciptaan alam itu nggak ada kepentingan sedikit pun. Allah ciptain kita nggak butuh sedikit pun, Allah nggak butuh kita sedikit pun. Apapun yang kita sekarang begini, bagaimana Allah mau butuh sama kita, sedangkan yang kita berbuat sesuatu aja Allah yang nyiptain. Kita garuk aja Allah yang bikin. Kita ibadah aja Allah yang ngasih, Allah yang nyiptain. Sujudnya Allah yang nyiptain, rukunya Allah yang nyiptain, puasanya Allah yang nyiptain. Mana mungkin Allah butuh dengan itu semua. Sedangkan kita nggak bisa berbuat apa-apa, yang kita perbuat semua ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah butuh? Allah nggak butuh surga, Allah nggak butuh neraka, nggak butuh semua juga. Allah butuh gitu sama sholat kita enggak? Kita sholat itu sampai jungkir balik, kita punya keyakinan Allah butuh sama sholat kita dengan pujian-pujian kita enggak? Sedikit pun Allah nggak ada kepentingan. Lalu apa yang kita perbuat itu kembali kepada kita yang berbuat. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Apapun yang kau perbuat itu akan kembali kepada dirimu. In syaron fa syaron, in khairan fa khairan. Kalaupun itu baik akan dibalas dengan kebaikan. Kalaupun itu buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Artinya semua yang kita perbuat itu kembali kepada kita secara hakikatnya. Dan Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh puasa kita, Allah nggak butuh sanjungan-sanjungan kita. Jadi jangan sombong jadi manusia. Ya. Nah, terakhir sekarang masalah mustahil. Apa mustahil? Mustahil lawan jaiz, lawan wajib. Kalau wajib tadi apa? Sesuatu perkara yang nggak masuk akal ketiadaannya. Berarti kalau jaiz lawannya, mustahil itu lawannya. Sesuatu perkara yang tidak masuk akal keadaannya. Tadi bodoh, nggak mungkin ada bodoh bagi Allah. Karena kalau Allah bodoh nggak mungkin tercipta alam. Kata saya bilang nggak mungkin ada orang bodoh bikin mobil. Kalau bukan orang yang paham tentang mobil pasti yang bikin. Itu mustahil. Artinya di sini bet maksudnya apa? Kita wajib meyakini ada sifat-sifat mustahil bagi Allah. Artinya kita wajib menafikan itu semua pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada berapa sifat mustahil? Didukul wajibin. Itu yang namanya mustahil lawan daripada sifat wajib. Berarti wujud ada lawannya. Idam ada lawannya. Bako ada lawannya. Mukhalafatul lawadisi ada lawannya. Wajib kita mengetahui lawannya juga. Jadi bukan yang wajib aja wujud idam bako yang kita hafal. Wahfad, maka hafalin itu yang 50. Liqamsina 50 itu artinya apa? Berarti yang tadi 20, kalau lawannya berarti harus 20 juga. Berarti 20 wajib bagi Allah, mustahil juga ada 20. Berapa udah? 40. Tambah yang jaiz bagi Allah kemarin 1, yaitu fa'lul mungkin au tarku, menciptakan ataupun tidak menciptakan bagi Allah itu jaiz. Berarti tambah 1 berapa? 40. Tambah 41. Tambah 4 wajib bagi Rasul kemarin, sidik tablik amanah, fatona. Tambah mustahilnya lagi 4, 49. Tambah jaiz bagi Rasul kemarin terakhir kita ngaji, yaitu wajaizun fi aqim min aradin bi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Sifat jaiz 1 bagi Rasul apa? Mereka memiliki sifat sama seperti manusia biasa, tetapi sifat ini nggak sampai menghilangkan martabat derajat mereka semua. Paham? Ya, artinya tidak ada sedikit pun Rasul itu memiliki sifat yang seperti sifat manusia biasa, tetapi nggak sampai menghancurkan martabatnya, walaupun sedikit. Seperti umpama kalau sini wali kota macul gitu umpama, itu contohnya. Kemarin pokoknya ada yang ngomong rembes apa, nggak pantas itu. Rembes kan suatu hal perkara yang mungkin cacat dianggapnya, pasti itu cacat. Ada manusia rembes, ingusan, cacat itu. Ya, belekan, cacat. Tompelan, cacat. Bersih Rasul itu. Bersih. Ya.
Jadi nggak ada satu sifat penyakit apapun, penyakit umpama sampai ayan enggak. Sebab ayan itu cacat. Sekalipun sakit paling sakit biasa aja. Kayak sakit gigi. Sakit gigi mah enggak sampai bisa menghancurkan martabat Rasul. Sakit-sakit yang normal-normal aja lah. Kalau stroke nggak mungkin. Sebab bisa cacat, lumpuh, akal kan stroke itu termasuk lari ke akal juga. Sedangkan patonanya berarti berkurang ntar kecerdasannya. Artinya nggak bisa menghilangkan sidik tabrik amanahnya itu semua. Ya, sifat 4 yang ini nggak ada yang jadi sifat Rasul itu nggak sampai melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan 4 sifat wajib baginya. Sidik tabrik amanah patonah nggak mungkin ada yang bisa menghancurkan 4 sifat wajib bagi mereka yang 4 ini. Kalaupun ada mustahil adanya. Nah, gitu maksudnya. Nah, itu sifat jaiz, berarti semuanya faqfat li khamsina bi hukmin wajibin. Menghafal yang 50 akidah yang tenar yang biasa kita dengar atau disebut khamsina akidah, akidatul khamsin. Itu hukumnya bi hukmin wajibin, wajib dihafal. Ya. Oh, kita baru hafal 2 nih mah, yang wajib 20 sama yang jaiz 21. Mana yang mustahilnya? Mustahilnya kita harus wajib juga harus tahu. Ya, di sini ada keterangan tuh. Ada 2 isuna misla adat. Lawan-lawan yang 20 itu sama 20 juga. Likuli wasbin dan setiap sifat. Nah, kitun fi masabat itu akan menjadi lawan daripada sifat yang telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada sifat yang subut bagi Allah, maka ada sifat lawan daripada subut itu yang ingin menafikan. Kita wajib mengatakan mustahil adanya bagi Allah itu. Umpama ada sifat yang bisa menghancurkan atau yang bisa mengaibkan pada Allah, pada zat Allah, maka itu wajib kita nafikan, wajib kita tiadakan. Dan ini hukumnya mustahil. Maka selain kita wajib mengenal sifat wajib bagi Allah 20, juga harus tahu juga lawannya. Sebab kadang-kadang kita kalau nggak tahu lawannya, nanti kita akan punya pemikiran Allah itu juga kadang-kadang seperti sifat-sifat yang bisa menghancurkan. Seperti mana contohnya? Ketiadaan, bodoh. Itu wajib dihafal, sebab nanti kita udah punya pemikiran Allah nggak tahu juga kali ya, kan begitu. Padahal alimnya Allah 100%, nggak sedikit pun berkurang. Adapun sifat alim manusia, awas nih ya, alim manusia, sejago-jagonya hebat manusia, sealim-alimnya manusia dalam dunia, tetap bagaimanapun dia manusia, lemah dan dhaif tentang keilmuannya. Berarti manusia sifat ilmunya itu sampai donuniyah aja. Baru sampai sifat donuni, tahu donuniyah, prasangkaan kuat aja. Prasangkaan kuat aja. Bahkan orang 1 tambah 1 aja nggak ada yang ngomong 2, ada yang ngomong 5. 1 tambah 1 berapa? 1. Bisa aja. Sifatnya donuniyah. Makanya ilmu manusia, maka kalangan sehebat apapun pasti banyak perdebatan. Coba dayo. Ilmu apa? Ilmu apa yang dikarang oleh manusia, buatan manusia, bahasanya gitu dah, ilmu manusia yang enggak ada yang apa yang normal, full 100%, setuju semua. Saya yakin enggak. Apalagi anggota DPR kalau pada rapat. Oh, yang sebagian sono ayo, sebagian ogah. Kan begitu. Artinya pengetahuan manusia itu sifatnya donuniyah. Yang punya hakul ilmu yang sempurna hanya Allah yang punya. Gitu. Makanya alim ulama nggak ada yang sombong. Mereka lebih mengerti tentang tauhid daripada kita. Makanya ulama bahkan setiap kalangan ulama itu semua pasti mereka menyatakan mereka itu bodoh semua. Ketawaduan mereka seperti itu luar biasa. Intinya mereka tawadu kepada Allah, bukan kepada kita. Kita merendah diri kepada manusia. Tujuannya kepada manusia, nggak ada pahala. Tapi kalau tawadunya lillah, itu ada pahala. Adapun kalau manusia jadi sebab kita tawadu, itu lantaran namanya, wasilah kita jadi tawadu, maka Allah akan menilai pahala. Ya semua juga harus karena Allah. Kalau bukan karena Allah ya nggak bisa. Nggak ada efek, artinya nggak ada apa-apanya, berarti apa yang kita perbuat. Ketawaduan kita harus karena Allah. Meninggalkan kesombongan juga harus karena Allah. Ya. Jangan sampai kita ninggalin sombong kita karena orang. Berarti kan kalau kita ninggalin sombong karena orang, biar kita disebut tawad. Wah, busit aja lagi itu namanya.
Ada maunya namanya kan begitu. Jadi kesimpulannya wal mustahil sini ayajibu ala kulli mukallaf, wajib terhadap semua orang muslim yang mukallaf, dewasa, berakal. Apa? Ayat tak tidak, dia harus beriman annal mustahil Allah, ada sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala wa rasuluh dan utusan-utusan Allah. Didukuli sawasin, didukuli sifatin wajibatin, dan itu merupakan mustahil itu sifat-sifat lawan daripada sifat wajib bagi Allah dan Rasulnya. Gitu. Di sini satu Adam, wahi al Adam. Pertama Adam. Adam itu ketiadaan, lawan daripada wujud. Wujud lawannya ada. Jadi kalau dilaguin begitu, wujud lawannya Adam, Qidam lawannya Hudus, Baqa lawannya Fana, Mukhalafah lawannya Mumasalah. Bisa kan? Itu ada yang kertas yang merah di fotokopi itu. Di situ. Lawannya wajib, lawannya jaiznya semuanya ada, komplit, tuh tinggal dihafal. Sebab yang dihafal kita bukan yang wujud doang, yang mustahil wajib dihafal. Takutnya nanti kita beranggapan nggak ada yang mustahil. Padahal ada sifat-sifat mustahil yang artinya diadakan sifat itu artinya kita wajib mentiadakan, inti seperti itu. Kalau wajib ditetapkan, kalau yang mustahil kita wajib mentiadakan, begitu maksudnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, takutnya kita cuma mengenal sifat yang ditetapkan bagi Allah, sedangkan yang enggak ditetapkan bagi Allah kita nggak tahu, takutnya itu dimasukin lagi sama kita. Gitu. Makanya wajib mengenal juga yang 20 mustahil itu. Wayal Adam hudus, tuh Adam hudus, fana itu rusak, bako tetap abadi, adapun fana rusak. Tuh artinya lawan daripada bako Allah mustahil, yang namanya rusak. Jadi Allah mah nggak bakal ada Allah kecil dulu, Allah sekarang tua, nggak ada. Allah tuh nggak berubah, agak diterjang masa, Allah nggak butuh masa. Diterjang waktu, Allah nggak butuh waktu. Sebab itu waktu ciptaan Allah makhluk, masa Allah butuh makhluk? Lemah berarti kalau begitu, Allah aib kalau butuh makhluk. Kan begini. Yang namanya sifat butuh itu kan lemah. Coba dah. Ada nggak yang namanya sifat butuh itu kuat? Nggak ada. Maka semakin banyak kebutuhan kita, maka kita disebut orang semakin lemah. Betul nggak? Coba dah. Orang pakai tongkat, butuh tongkat, lemah berjalan. Betul? Iya. Berarti sifat butuh itu cocoknya buat makhluk, bukan buat Allah. Sebab butuh itu lemah. Allah itu qudrat, maha kuasa, masa Allah lemah? Betul kan? Yang mana mungkin berarti kalau Allah butuh waktu, berarti kalau butuh waktu sama aja Allah lemah. Kalau kita mau waktu, coba saya tanya, ada sih orang yang nggak butuh waktu? Hah? Ayo. Jangan jauh-jauh dah butuhnya. Malam, siapa yang nggak butuh malam? Yang tahu coba, bini nganggur terus. Atau orang nggak butuh siang, coba saya tanya, ada orang nggak butuh siang? Coba aja, kapan mau gawe aja. Agak punya duit kagak gawe. Bener apa enggak? Sekarang nih lebih sadis pertanyaannya, siapa yang kagak butuh besok? Dia mati sekarang aja berarti. Ayo, di sini siapa yang kagak butuh besok? Agak mancing besok. Iya. Berarti kan kita pengen mancing butuh besok. Coba aja, siapa yang nggak butuh besok, coba ayo. Tidur. Gua mah nggak butuh besok, nganggur pancing. Simple berarti ya, yang butuh itu berarti makanya gampang jawabannya. Apa sih begitu? Karena gua lemah. Karena saya mah. Benar, emang harus begitu. Kita harus mengakui makhluk. Kita harus mengakui kelemahan kita.
Kalau ada manusia yang nggak mengakui kelemahan kita, berarti dia apa? Lawan Allah berarti. Tandingan. Mana lagi mumasalah wa qanu mumasilan tuh ada di tengahnya ini. Ini sebenarnya bukan nadomnya ini tambahan. Wa qanu mumasilan Allah sama dengan makhluk, apalagi repotan lagi ini Allah sama makhluk. Masa Allah berkubis. Iya. Itu. Gak mungkin Allah sama dengan makhluk. Allah bertangan, Allah berkaki. Enggak. Ini kan udah jelasin semua makam itu. Makam yang fasilah, makam mutasil. Jalla Rabbuna, Jalla lana, dan itu semua jelas bagi kita bahwasanya mustahil adanya bagi Allah yang namanya adam, ketiadaan, udus, sifat baru. Yang namanya baru itu berarti hal yang baru tercipta gitu. Berarti kalau Allah udus, Allah ada yang buat, Allah ada yang nyiptain. Kemudian Allah umpama fana, mustahil juga fana itu rusak. Allah nggak mungkin. Allah dulu segar sekarang pikun. Allah pikun gimana Bang Goni kalau 2 malam? Allah nggak dengar berarti kalau begitu. Kemudian masalah Allah butuh, Allah sama dengan makhluk, repotan aja lagi tuh mah. Allah butuh kopi entarnya sama model kita ya, butuh refreshing ntar ke kali Cesadane ya kan, bisa jadi gitu. Kemudian wa adamul qiyami, kemudian tuh ada sayanya lagi wa adamul qiyami au ta'addadu, yaitu au ta'dadu, yaitu adamul qiyami artinya lawan daripada qiyamu binafsi. Allah jumeneng dengan sendirinya. Jadi Allah mah tanpa ada yang nyiptain begitu adanya Allah. Adamul qiyami. Jadi Allah mah enggak sebab Allah enggak butuh makhluk. Gitu. Kalau kita keberadaannya butuh sama yang nyiptain. Allah mah enggak butuh karena Allah sang pencipta. Allah khaliq, yang diciptain makhluk. Masa Allah khaliq butuh makhluk? Jadi adamu qiyami, qiyamu binafsi itu artinya Allah pencipta, bukan Allah itu bukan makhluk. Itu makna daripada qiyamu binafsihi. Jadi Allah itu ada ya sendirinya, nggak ada sang pencipta. Berarti kalau sang pencipta berarti ada Allah di atas Allah. Itu tak ada, tiadaduh, yaitu tidak itu Allah berbilang, enggak wahdaniyat tunggal. Ini repotan lagi. Allah berbilang. Ya. Kan ada ayat mengatakan kalau Allah 2 maka lapasatil maka alam ini akan hancur. Enggak mungkin ada. Allah ada 2. Mustahil. Contohnya begini. Ini kita mau ciptain nih manusia. Allah menciptain manusia. Yang satu pengen, yang satu ogah, pasti ribut. Berarti yang terlaksana keinginannya dia yang lebih kuat berarti. Kan begitu. Logikanya bener nggak? Ayo coba. Ya. Yang satu pengen, yang satu ogah. Yang satu pengen ngewujudin, yang satu jangan ciptain, yang satu pengen ciptain. Berarti 2 Tuhan ini pasti akan ribut dan apapun yang tercipta nggak bakal ada, nggak beres. Berarti kalau umpama salah satu ada yang terlaksana keinginannya, baik itu yang satu ataupun yang kedua, berarti dia yang lebih kuat. Betul nggak? Nggak mungkin ada Tuhan di atas Tuhan. Kemudian wa'ajiju kudrat itu mampu untuk membuat sesuatu mudah bagi Allah. Ajun berarti lemah. Ya, lawannya ajun. Kemudian an mungkinin ijadu. Kada karoha, begitu juga Allah punya iradah, keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dan dorongan. Ya, betul apa enggak? Ya. Allah itu menciptakan sesuatu keinginan sendiri tanpa ada dorongan. Makanya jangan maksa-maksa Allah. Ya Allah kasih saya rezeki ya Allah. Enggak pantas maksa Allah. Ya karena Allah nggak bisa diintervensi. Intinya begitu. Karoha itu berarti artinya Allah tanpa intervensi. Berarti kalau karoha diintervensi namanya. Jadi karoha itu bahasa enaknya, bahasa gaulnya mungkin intervensi. Allah diintervensi. Ya Allah, saya mau anu. Ya, itu mah ya terserah Allah udah. Allah mah nggak bisa dipaksa. Justru Allah Maha Jabbar, Maha pemaksa. Oh. Ya. Allah punya sifat Al-Jabbar. Cuman nggak masuk ke sifat 20 ini. Artinya begini, sifat Allah itu sebetulnya la nihayata, nggak terhitung. Namun dari 20 udah cukup. Dari 20 ini udah cukup mewakilkan sifat-sifat Allah yang nggak terhitung itu. Yang wajib, yang ada pada Allah. Yang 20 itu cukup mewakilkan semua. Seperti Maha Pemaksa, itu ada yang namanya kudrat.
Allah Maha Kuasa. Gitu. Kemudian wal jahlu, ilmun, Allah punya ilmu. Lawannya ya bodoh, nggak mungkin Allah nggak punya ilmu. Ya, cuman bedanya kalau kita ilmu kita mah pakai kasab. Sekalipun nggak pakai kasab, ada ilmu laduni. Jadi ilmu ada dua, ada kasab, bigor kasab. Kalau kasab itu kita ngaji dulu, pengen bisa baca Quran, baca Iqra dulu. Namanya ilmu pakai usahain. Allah mah nggak pakai usaha, masa Allah belajar di mana sekolahnya Allah? Kalau Allah ilmunya Allah mah ilmunya kodim sifatnya. Tahu kodim? Kodimnya Allah itu taunya Allah enggak didahului dengan kebodohan. Beda sama kita. Kalau kita ilmunya hadis. Apa ilmu hadis itu? Artinya ilmunya kita didahului dengan kebodohan. Tadinya kita nggak bisa ngitung 1 tambah 1 jadi 2. Kan bodoh. Sekarang kita tahu bodohnya, pinternya kita bodoh dulu. Kalau Allah mah nggak ada didahului dengan kebodohan. Ya karena Allah yang menciptakan ilmu. Itu aja intinya mah. Ya, itu namanya ilmu kodim. Ilmu kodim itu ilmu yang pada dat Allah. Artinya apa? Taunya Allah, ilmunya Allah tidak dahulu dengan kebodohan. Itu lawan daripada ilmu jahlun. Ya, jahlun. Kemudian somam, budak. Allah sampun lawannya, lawan sifat sampun, somam. Kemudian hayat, lawan daripada lawannya mautun, mati. Kemudian ama, buta, ya, dari basir, basirun atau basorun, lawannya umyun, ama. Kemudian kalamun, sifatnya bakmi. Begitu wujud, lawannya Adam, Kidam, lawannya Udus, Baqo, lawannya Fana, Mukhalafah, lawannya Mumasalah, Qiyamu binafsihi, Qiyamu, lawannya Ihtiyaj. Adamul qiyami itu bahasa lawannya ihtiyaj, artinya berarti qiyamu binafsi lawannya ihtiyajun, butuh. Ihtiyaj itu butuh. Allah nggak butuh. Itu ihtiyajun. Di sini bahasanya adamul qiyam, artinya ihtiyajun. Kemudian wahdaniyat, lawannya ta'adud. Qudrat, lawannya juzun. Irada, lawannya karaha. Ilmun, lawannya jahalun. Ini diputar di mautun. Aturan somamut, unyun, mautun gitu. Ya. Itu yang kertas fotokopian merah itu udah hafalin dah begitu. Ya. Jadi ingat, yang dihafal itu bukan wujud kidah bako doang. Paham? Yang mustahil juga harus dihafal. Sama yang jaisnya dihafal. Jais itu tarkul mungkinin auta paklu mungkin autarku, menciptakan makhluk ataupun tidak menciptakan makhluk. Allah mah enggak wajib bagi Allah. Enggak wajib. Allah menciptakan si A ataupun tidak menciptakan A, ya sah-sah aja menurut akal. Karena Allah sang khalik, dia mau ciptain dulu kagak ya itu urusan Allah. Dan ingat, semua apapun yang ciptakan Allah itu berdasarkan semua ada di bawah payung pengetahuan Allah, di bawah ilmunya Allah. Jadi nggak ada satupun celah yang luput dari ilmunya Allah. Berarti semua yang Allah ciptakan itu adalah pengetahuan Allah dan ilmunya Allah, bukan pengetahuan kita. Berarti Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu mana yang terbaik, mana yang tidak terbaik. Gitu. Ya, kan bisa aja kita berhayal, apa sih yang jadi presiden dia bukannya gua. Bisa kan kita begitu. Bagi Allah kan nggak mustahil kan. Kenapa yang jadi menteri dia bukannya gua? Apa sih yang sehat dia bukannya gua? Apa sih yang kaya dia bukannya gua? Berarti semua yang dibagi, yang diciptakan buat kita, ini buat pribadi kita, ciptakan begini adanya, itu semua adalah Allah yang maha tahu. Dan itu dah kita yakin itu yang terbaik dari Allah, karena Allah maha tahu buat kita. Dan pada hakikatnya pengetahuan Allah itu di atas pengetahuan kita. Kadang-kadang begini, Allah lebih tahu kebutuhan ente daripada kita sendiri. Gitu. Jangan jauh-jauh dah. Punya rambut nggak? Ada berapa biji rambut ente? Hah?
Ya rambut aja kita yang punya kagak tahu, yang jelas-jelas Allah Maha tahu. Apalagi hal-hal yang belum jelas. Artinya apa? Rambut kita model begini aja Allah yang mantesin, Allah yang lebih tahu. Nih rambut kayak begini, Allah yang lebih tahu. Mantesnya kamu ya begini. Itu. Mau kadang-kadang rambut dikasih ke Bono, dia pakai nyambung-nyambung. Enggak. Kadang-kadang dia pakai apa? Dia pakai buntel-buntel biar kayak anak pang gitu. Astagfirullah. Padahal Allah udah mantesin banget. Ini udah cocok Pak udah. Cuman kita kadang-kadang masih rasa kurang aja. Inilah sifat egonya manusia, nafsu. Pokoknya nafsu mah udah ngelawan aja sama Allah. Jadi semua yang Allah ciptakan buat kita, Allah yang lebih tahu. Kita mah kadang-kadang ngeluh, apa sih dia yang kaya bukan gua. Saya yakin, insya Allah kalau kita punya keyakinan seperti ini, semua apapun yang kita pandang itu semua sama, yang kita rasa semua sama. Ya. Yang namanya ketidakenakan itu bukan dalam kemiskinan aja, dalam kekayaan itu kadang-kadang lebih parah tuh ketidakenakannya. Artinya apa? Kita harus yakin aja kepada Allah. Yakin, hakul yakin kalau ini terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu luput daripada pengetahuan Allah. Jadi jangan begini, gue miskin Allah kagak tahu kali ya. Kita sampai sebegon ini kita kadang-kadang itu. Alhamdulillah, subhanallah, min. Bos sengsara begini Allah nggak tahu kali ya. Awas, bahaya ini. Kita nggak begitu. Soalnya tadi kan iman kita ini bentroknya sama ego kita, nafsu kita ini, makanya melihat. Jadi tergantung iman kita berarti. Yang menang iman, alhamdulillah bisa nerimain. Yang kagak menang, yang imannya kalah, ya ini yang bahaya. Ya, orang di kompor, jeng meriang. Orang beli mobil, jeng setruk. Begitu. Ini jadi buat pelajaran kita secara pribadi. Mau yang dikasih lebih, mau yang kagak dikasih lebih, pelajaran buat kita. Kalau kita sama-sama satu keimanan tentang ini, saya yakin semuanya akan berjalan dengan keindahan semuanya juga. Ya, berjalan masing-masing dalam keindahan dan kebahagiaan. Ya, pasti. Sebab nggak ada lagi yang bisa membimbing kita dalam keadaan senyum kalau bukan keimanan. Sebab dengan keimanan kita bisa menerima apa adanya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita punya, apa semuanya. Jadi intinya ini. Jadi rupanya tahun juga yakin dengan akar tahun ini akan menumbuhkan akhlak kita kepada Allah lebih baik dan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian mana lagi? Maut, lawannya mati. Lawannya mati, lawan daripada sifat ayat Allah. Kemudian bakmun. Nggak mungkin bakmun. Wa ma baqiya. Kemudian wa aujiban lil anbiyal amanah wasidqu wa tabligu wal fatana wa didwa ailukal khiyana kadal kadzib itmanuhum diyana biladatun fadalladzi qad wajaba lillahi war rasulil kiramit tajubah. Kemudian yang wajib bagi Nabi 4 kan, lawannya juga 4. Mana kemarin? Sidik, amanah, tablik, patona. Lawan daripada amanah, khianat. Khianat. Kemudian lawan daripada sidik, al-kadzibu, kizib, bohong. Jujur lawannya bohong. Kemudian kitman lawan daripada tablik. Tablik penyampaiin, kalau kitman ngumpetin. Artinya apa? Nggak ada sedikit pun wahyu dari Allah yang Rasulullah umpetin. Jadi semuanya udah diobral kepada umat. Satu pun titik aja nggak ada yang ditinggalkan. Semua diberitahu kepada umat. Tablik namanya. Ya, sempurna berarti semua. Nggak ada satu pun yang diumpetin oleh Rasul. Tentang ayat-ayat tentang syariat. Kemudian biladah, patona cerdas, lawannya beled. Beled itu bahasa Arab ya, bukan bahasa kita. Beled itu bahasa Arab, biladah, bodoh.
Jadi kalau belat itu mungkin kebodohan yang nggak tanggung-tanggung, mungkin kebodohan di atas kebodohan, bodoh merokap namanya. Belat, kalau bodoh mungkin orang masih bisa, taruhlah bodoh itu mungkin 5% lah. Tapi kalau belat itu mungkin 0,0% gitu tuh, udah kelewatan batas itu. Ya. Belat itu udah lebih sadis bahasanya. Sadis. Kan ada jahlun, nah, ada belat. Belat ini bahasa Arab rupanya, bukan bahasa Indonesia. Belat loh. Biladah itu bahasa Arab. Nah, jadi kesimpulannya dari satu syair ini, kewajiban kita sebagai mukallaf selain yang wajib kita hafal, yang jais kita tahu, dan yang mustahil pun diwajibkan kita harus mengetahuinya. Alhamdulillah kemarin udah fotokopi. Ya, jadi nggak ribet-ribet pakai nyatet. Sebab mau gimana juga itu harga mati. Itu catatan harga mati itu fotokopian. Ya, nggak sepele itu. Pertanggungan iman kita di situ. Ya, harga mati keimanan kita di situ. Fotokopian itu. Kita nggak punya catatan yang lain mah nggak masalah. Ini mah kalau nggak catatan itu kan berarti kalau nggak catatan kita ribet ngapalan ntar. Nah, gitu masalahnya. Tabdilu khamsatin wa isrina lajim kula mukallafin fa'akid wa gtanim. Tafsilu khamsatin, merinci daripada 5 wa isrina dan 5 lajimah hukumnya wajib. Nah, ini kaitan dengan jumlah. Salah satu keimanan yang wajib kita isi yaitu mengenal para rasul yang jumlahnya 25. Ini syairnya. Jadi setiap syair ini mengandung kewajiban berarti. Kewajiban iman kita, bukan kewajiban indal fikih, tapi kewajiban indal tauhid. Maka iman kita itu banyak titik-titik yang masih bolong. Ya, banyak titik-titik yang gak keisi. Ya, yang kita nggak ngerasa. Makanya mudah-mudahan dengan ini kita ngaji, walaupun sesimpel-simpel lah, mudah-mudahan titik-titik yang bolong-bolong itu keisi maksudnya begitu. Ya, salah satunya yang mustahil kita hafal jadi keisi, yang wajib kita hafal keisi, yang mustahil hafal kita isi, bahkan kemarin tartib daripada ulul azmi kita hafal keisi lagi gitu. Bahkan martabat yang kemarin kita sebutkan itu keisi lagi keimanan kita. Jadi makin lama makin pol iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya sebut juga akidah awam cukup. Alhamdulillah ada yang namanya kitab akidah awam. Cukup akidah buat orang awam. Jadi kayak nih kitab ini sebagai jawaban lah bahasanya untuk kesempurnaan iman orang awam itu model kita semana batasnya. Sebab kalau sampai mendalam kita belajar itu jadi bahaya lagi ntar kalau buat orang-orang awam yang nggak mampu. Maka alhamdulillah, berarti kalau akidah awam ini berarti hitungan minimal ini. Berarti lebih kalau kurang dari ini berarti bahaya. Ukuran minimal iman kita akidah awam. Itu maksudnya. Ya, akidah orang awam. Kita nih makhluk kita modelnya. Ya beda udah kalau akidah-akidah di atas kita mau para rasul lah itu mau udah jauh sama kita. Makanya kalau para wali mah dia mau ujlah nih ke gunung kagak bawa bekal apa-apa, enjoy aja. Enggak ada sifat risih rusuh resah. Coba saya pengen tanya nih di antara kita ada nggak nih kita pengen tapa di gunung jangan bawa apa-apa, duit kagak bawa, bekal kagak bawa, coba aja saya berani coba yuk. Jangankan kita ke gunung, kita mancing kagak bawa apa-apa coba, kopi kagak bawa. Resah, coba dah yuk. Artinya itu kan berarti apa, nilai iman kan kebaca di situ, kebaca. Ya kayak orang umpama zaman Rasulullah kalau perang itu udah nggak pakai tanggung-tanggung, udah mati sekalian. Sampai begitu beraninya tuh nyawa, kayaknya murah banget buat perang begitu. Coba bayangin iman segede apa itu, iman setebal apa itu. Kalau kita makanan masih mikir, punya cucu, mau perang, aduh masih bikin bisa bikin ini kita masih kalah gitu maksudnya. Ya. Ketakar iman kita. Ya kan kalau para wali, ya umpamanya ada seorang waliullah,
ingin menuju ke satu tempat, dia nggak bawa bekal, tapi itu udah merupakan dorongan keimanan. Enjoy aja jalan. Kali jarsah, atau gue makan, atau mati di jalan. Nggak ada, udah istilah begitu, udah nggak ada, udah yakin aja sama Allah. Dan sekarang kita jalan begono yakin sama Allah semana. Gitu. Kita itu kan lebih yakinnya ya, tapi emang akidah awam sampai di situ kita mau udah cukup, nggak usah sampai ke sono, kita mau udah kalau pengen jalan yang penting bekal ada, udah begitu cukup baca bismillah, doa, tawakal sama Allah, begitu beres. Para wali mah kagak main begono, udah Allah aja cukup, kagak bergantung sama yang namanya apa enggak bergantung. Bergantungnya ini kita jauh sama Allah. Kalau kita menggantungnya masih pakai benang jahit, takut putus. Kalau para wali mah bergantung kepada itu udah kayak rantai kapal, gak bakal putus. Yakinnya luar biasa. Imam Syafi'i kan pengen disuruh mondok jauh itu, negara Irak, Baghdad. Bayangin coba, cuma dikasih 20 dirham. Dan kita disuruh mondok ke Surabaya, suruh bodi 70.000. Ayo, coba siapa mau jalan? Boro-boro gitu. Kerawa aja 20.000 masih kurang. Masih ngerasa was-was buat ngopi cukup agak. Kayaknya kita kagak hidup begitu bahasanya. Ya yakin sama Allah kita gitulah bahas. Ya itu kebaca ketakerlah iman kita mah. Tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit gimana kita makin lama makin kuat. Jadi nanti pada waktunya Allah memberikan sir daripada keimanan kita, sehingga tawakal kita, juhud kita, qanaah kita, sabar kita lebih mantap. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.